Aneh ketika para pembuli ditemukan tewas secara tragis. Pembunuhan berantai tersebut bermula dari seorang murid luar biasa yang sering dibully. Tiba-tiba, keesokan harinya, mereka menghilang secara misterius. Penyelidikan dilakukan dan satu persatu jasad para pembuli ini ditemukan secara tragis. Disclaimer dulu untuk tidak percaya ke siapapun di film ini, karena nantinya akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah A Place Called Silent. Di sebuah asrama, murid-murid sedang melakukan latihan di acara peringatan dari bencana tsunami setahun yang lalu, sekaligus penggalangan dana untuk asrama. Hari itu sedang turun hujan dan tiba-tiba air menetes terus dari atap. Seorang tukang bersih-bersih bernama Ibu Li diminta untuk membersihkannya. Kepala sekolah pun memanggil tukang yang disebut Pak Zaifu. Saat coba menjelaskan situasinya, kepala sekolah tidak sengaja menendang ember berisi air. Kepala sekolah meminta maaf ke Ibu Li dan mencoba membersihkan cipratan air yang mengenainya. Nah, anak dari kepala sekolah yang bernama Angie melihat hal itu dan seperti sangat marah. Ibu Li sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi Pak Zaifu keburu menjelaskan bahwa atap aula tersebut harus direnovasi total. Tapi karena kekurangan dana, kepala sekolah meminta Pak Zaifu untuk menempelnya saja. Karena sebentar lagi acara penggalangan dana itu akan dilakukan dan mereka butuh aula tersebut. Kepala sekolah terus-terusan batuk dan Bu Li menyadarinya. Siang harinya saat pulang, Bu Li mencari anaknya yang bernama Yutong. Karena tidak menemukannya, dia mencoba bertanya ke seorang guru bernama Zhang. Zhang bilang bahwa tadi Yutong bersama dengan teman-temannya. Di dalam, Angie bersama dengan teman-temannya yaitu Xingxu, Xiaoqing, dan juga Huang sedang membuli Yutong. Yutong saat itu dilem di tembok. Sebenarnya penjaga sekolah mencoba menghentikannya, tapi karena tahu Angie anak dari kepala sekolah, penjaga tersebut pun tutup mata dan pergi. Yutong juga tidak bisa berteriak meminta pertolongan karena dirinya bisu. Angie di sini menanyakan di mana HP miliknya. Teman-temannya yang lain juga memeriksa isi tas milik Yutong. Angie lalu memasukkan kuas ke mulutnya Yutong. Teman-temannya yang lain menertawakan hal itu. Yutong pun dipukul, mulutnya juga dilem. Angie bilang bahwa ini hukuman karena ibunya Yutong menggoda ayahnya. Mereka berempat pun pergi. Yutong hanya bisa menangis diperlakukan seperti itu. Ibu Li yang mencari Yutong melihat keempat anak tersebut keluar sambil tertawa. Dia lalu masuk ke dalam dan menemukan anaknya dilem di tembok. Hatinya teriris melihat anak semata wayangnya diperlakukan seperti itu. Bahkan untuk menyelamatkan Yutong, Bu Li sampai harus memotong rambutnya. Air matanya tidak terbendung. Yutong memeluk si ibu. Bu Li menyimpan dendam yang sangat besar ke mereka. Sementara ketiga anak tadi pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Angie tidak bisa ikut karena ayahnya memergokinya keluar. Nah, di sana mereka memainkan kartu tarot. Hujan sangat deras. Xingxu seperti melihat sesuatu dari kejauhan. Tiba-tiba Xingxu ini menghilang. Kedua temannya pun kebingungan. Ketika coba untuk diperiksa, mereka melihat sosok misterius memakai jas hujan sedang membunuh Xingxu. Mereka pun berlari. Sosok misterius itu langsung menebas kepalanya Huang. Tubuh Huang pun dilempar dari lantai atas. Xiao yang melihatnya pun ketakutan. Dia yang berlari pun berkali-kali terjatuh. Xiao yang terluka mencoba untuk bersembunyi, tapi sosok misterius tersebut ada di belakangnya. Sementara Ibu Li terlihat memakai jas hujan dan memanen jeruk nipis. Jeruk-jeruk nipis tersebut biasa dia gunakan di teh yang akan dia jual. Esok harinya,
Bully membuatkan teh jeruk tersebut. Di dalam, kepala sekolah menanyakan tentang hilangnya ketiga temannya Angie ini. Tapi Angie sendiri juga tidak tahu di mana keberadaan mereka. Angie pun keluar dan berpapasan dengan Bully. Bully menemui kepala sekolah dan memberikan teh jeruk nipis tersebut. Dia meminta kepala sekolah untuk mengembalikan Yutong ke kelas luar biasa. Bully sadar bahwa anaknya sudah bisu sejak lahir. Jadi, menaruhnya di kelas reguler mungkin terlalu susah untuknya. Kepala sekolah ini sebenarnya kasihan dengan Bully. Dia rela untuk menjadi tukang bersih-bersih agar anaknya bisa bersekolah di sana. Makanya, kepala sekolah memasukkan Yutong ke kelas reguler dengan harapan Yutong bisa cepat beradaptasi dan bisa hidup normal di masyarakat. Lagi pula, jika kepala sekolah memindahkan Yutong kembali ke kelas luar biasa, orang-orang akan berpikir dia dan juga Bully punya hubungan dekat. Sikap Bully pun berubah. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana Angie memperlakukan anaknya. Tapi, jika kepala sekolah tidak menjauhkan anaknya dari Yutong, maka Ibu Lee akan membawa masalah ini ke kepolisian. Kepala sekolah pun akan mengkonsultasikan hal ini ke wali kelasnya Yutong. Ibu Lee pun akhirnya pamit. Sementara, 2 orang petugas memeriksa gedung terbengkalai tersebut. Ada rumor yang mengatakan bahwa tempat tersebut ditinggali seorang pembunuh. Suara aneh pun terdengar dari sebuah kamar. Ketika dibuka, mereka dikagetkan dengan kelelawar yang keluar. Tiba-tiba, di belakang mereka sudah ada ketua penyidik bernama Dai. Para penyidik ini pun pergi ke asrama. Yutong dimintai keterangan karena dirinya lah yang terakhir bertemu dengan ketiga gadis tersebut. Petugas tersebut meminta Yutong untuk menuliskan sesuatu di kertas dan bertanya apakah ini barang miliknya. Lee pun datang. Dia mencoba menjelaskan tapi Dai menolak. Dia merasa ada yang aneh dengan Ibu Lee, seolah dia sedang menutupi sesuatu. Dai bertanya ke Yutong dan memintanya untuk menulis kesaksiannya di sepucuk kertas. Tapi Yutong yang ketakutan tidak menuliskan apapun. Lee bilang dia akan pulang dulu bersama anaknya. Nanti jika anaknya mengingat sesuatu, dia berjanji akan memberitahukan hal itu ke polisi. Meski awalnya ragu, petugas pun akhirnya memperbolehkannya pergi. Angie juga dimintai keterangan kenapa di hari itu dia tidak bersama ketiga sahabatnya ini. Angie menjelaskan bahwa di malam itu sedang ada doa dan melarungkan perahu kertas. Angie tidak sengaja terjatuh ke danau dan dia mengalami demam. Nah, teman-temannya ini bilang bahwa mereka akan pergi ke base camp tepatnya di gedung kosong di tengah hutan tersebut. Angie juga menunjukkan surat dokternya. Sementara Yutong kembali ke kelas luar biasa. Yutong seperti menggambar sesuatu. Gambarannya tersebut dia gunting dan gunting itu dia sembunyikan di bawah meja. Siang harinya terlihat ibunya Xiao menyebarkan selebaran orang hilang. Ibunya Xiao ini masih berharap anaknya berhasil diketemukan. Dia juga bertanya ke Yutong, tapi Bully bilang bahwa dia akan mengabarkan jika mereka melihat Xiao. Ibu Lee dan juga Yutong pun pulang. Nah, terlihat Lee ini sangat protektif terhadap anaknya. Yutong melihat sosok misterius yang mengikutinya, tapi sosok itu langsung pergi. Saat sampai di kontrakan mereka, Yutong disuruh untuk naik duluan. Nah, di sini ternyata ada penyewa baru yaitu Pak Zaifu. Ibu Lee mengenali Pak Zaifu dan Pak Zaifu bilang dia pindah ke sana karena uang sewanya yang murah. Lee pun keluar dengan jas hitamnya dan bilang ke Yutong akan memanen jeruk nipisnya. Di waktu yang sama, Angie mendapatkan pesan dari Xiao yang memintanya untuk datang ke sebuah bis terbengkalai tempat mereka berkumpul. Angie tanpa curiga pun datang. Suara aneh mengagetkannya, tapi ketika menoleh ke belakang, dia tidak melihat apapun. Sosok misterius memecahkan kaca dan berusaha meraih Angie. Angie mencoba kabur, tapi pintu bis tersebut sudah dikunci. Teriakan
terdengar sangat keras. Esok harinya, Zaifu membantu seorang guru yang sudah pensiun untuk pindah dari asrama. Di perjalanan, Zaifu bilang akan memperbaiki kulkas milik guru tersebut terlebih dahulu. Tapi, si guru bilang bahwa kulkas tersebut memang sering rusak. Sementara di asrama, acara peringatan setahun bencana tsunami pun dimulai. Kepala sekolah terlihat mencari keberadaan anaknya, tapi Angie tidak terlihat dimanapun. Tong yang datang melihat ke arah atap yang bocor. Di atas, Pak Zaifu baru saja selesai menempel atapnya. Lee pun membersihkan sisanya. Kepala sekolah mencoba menelpon Angie, tapi telepon tersebut tidak diangkat. Di atas, Lee tidak melihat anaknya. Sementara kepala sekolah diminta untuk menarik tali tanda acara akan dimulai. Tapi ketika tali itu ditarik, jasadnya Angie bergelantungan di sana. Semua orang berteriak ketakutan. Semua orang berlari pergi. Kepala sekolah masih tidak percaya apa yang dia lihat. Sementara Lee mencoba mencari keberadaan Yutong. Polisi dan juga wartawan pun datang ke sana, di mana ada salah satu siswa yang bersaksi bahwa Angie sering membuli Yutong. Tapi temannya mencoba memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal itu. Sementara Lee berlari ke kontrakannya, berharap anaknya ada di sana. Tapi ternyata Yutong tidak ada di sana. Lee pun pergi ke atap. Nah, di sana dia ingat pernah melihat seseorang menggunakan jas hujan dan sedang merekamnya. Di waktu yang sama, kepala sekolah pun dimintai keterangan, di mana kepala sekolah mendapatkan informasi bahwa ada orang misterius dengan jas hujannya memvideo murid-murid yang lewat. Kepala sekolah juga menceritakan tentang Zaifu. Setahun yang lalu, rumahnya Zaifu hancur karena tsunami. Nah, Fang, guru yang pensiun tersebut menyelamatkan Zaifu dan merekomendasikannya untuk bekerja di yayasan. Suatu hari, anaknya Zaifu tewas karena sebuah kecelakaan. Karena kasihan, kepala sekolah memperkerjakan Zaifu kembali sebagai tukang. Tapi, kepala sekolah merasa ada yang janggal dengan sikapnya Zaifu. Saat dia melihat anak seusia anaknya, tatapannya berubah terutama ke Angie. Jadi kepala sekolah meminta mereka untuk menyelidiki Zaifu. Sementara itu, Lee mencoba memeriksa CCTV di gedung lain. Nah, di sana dia melihat Zaifu. Huniannya Zaifu pun coba untuk diketuk. Nah, Lee melihat ada bercak merah di dinding. Dia juga menemukan besi jam tangan di lantai. Bercak merah itu juga ada di kaca. Lee pun keluar dan mencoba mencari sesuatu yang dijatuhkan. Dan ternyata dia menemukan jam tangan merah milik Yutong. Lee pun berpikir apakah Yutong ditangkap dan mencoba untuk melawan. Lee yakin anaknya pasti disekap di dalam huniannya Zaifu. Lee pun nekat, dia merobek spray dan menyambungkannya. Potongan spray itu diikatkan ke tubuhnya. Pelan-pelan, Lee berusaha untuk menuruni gedung tersebut. Tapi kakinya terpeleset dan tangannya pun terluka. Sambil menahan rasa sakit, Lee berusaha bangkit. Dia mencoba membuka jendela. Lee pun masuk ke huniannya Zaifu. Di luar, Zaifu baru saja datang. Sebuah cutter diambil oleh Lee untuk berjaga-jaga. Tiap sudut ruangan itu diperiksa, tapi dia tidak menemukan apapun. Zaifu yang selesai merokok pun kembali ke kontrakannya. Mendengar suara, Lee buru-buru bersembunyi di bawah kasur. HP-nya berdering dan Lee langsung mematikannya. Zaifu merasa ada yang aneh, tapi dia hanya diam dan berganti pakaian. Kuncinya pun terjatuh. Panik, Lee ketakutan, tapi saat Zaifu akan mengambilnya, bel rumah pun berbunyi. Ternyata itu dari pemilik kontrakan yang meminta Zaifu mengirimkan sesuatu ke yayasan. Zaifu bilang dia sedang beristirahat, jadi dia akan mengirimkannya besok. Tapi ibu pemilik kontrakan memaksa dan meminta Zaifu mengantarkannya ke kota. Nah, kesempatan itu digunakan Lee untuk kabur. Tiba-tiba Dae datang dan bilang ingin menanyakan sesuatu ke Lee. Melihat tangan Lee yang terluka, Detektif Dae mencoba untuk mengobatinya. Detektif Dae penasaran
kenapa Li pulang duluan. Li menjelaskan bahwa anaknya menghilang dan dia mencurigai Zaifullah pelakunya. CCTV pun coba untuk diperiksa. Li melihat Zaifu membuang 2 bungkusan hitam. Li pun langsung berlari dan mengobrak-abrik truk sampah. Li mendengar suara HP yang berdering. Seseorang menggunakan jas hitam pun lewat, tapi ketika Li memintanya untuk berhenti, orang misterius tersebut malah kabur. Pelarian mereka terhenti ketika pelakunya tertabrak mobil. Masker di wajahnya pun dibuka dan detektif Dai mengenali pria itu sebagai Wuwang. Wuwang ini memang sering mengambil foto atau video orang-orang yang berganti pakaian. Dan plot twistnya, Wuwang ini adalah anaknya detektif Dai. Di mana sejak dulu, detektif Dai ini sering menghajar anaknya karena kelakuannya ini. Wuwang hanya tertawa dan detektif Dai menghajarnya kembali. Beberapa video coba untuk diperiksa dan mereka menemukan video Yutong yang dipaksa oleh seseorang. Cuma rekamannya terlalu singkat, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Li mencoba bertanya ke Wuwang apakah dia melihat sesuatu. Tapi Wuwang bilang bahwa dia melindungi Yutong. Mendengar hal itu, Li terdiam. Detektif Dai bertanya apa maksud dari itu semua. Tapi mereka berdua hanya terdiam. Nah, petugas ternyata menemukan rekaman video lain sebanyak 56 video di mana Li sering memukuli Yutong. Li marah karena Yutong pergi menemui seseorang. Li beralasan selama ini dia melakukan itu semua demi melindungi Yutong. Detektif Dai yang melihat bukti ini bilang bahwa Li bisa saja ditangkap. Tapi Li tidak peduli. Baginya sekarang bagaimana menemukan anaknya. Detektif Dai meminta Li untuk tetap berada di sana. Setelah dia menemukan Yutong, detektif Dai akan menyimpulkan apakah ini benar-benar penyiksaan atau memang cara mendidik yang baik. Puluhan petugas pun dikerahkan untuk menyusuri gedung tersebut mencari keberadaan Yutong. Garis polisi juga dipasang di sekitar gedung. Kembali kali, salah seorang guru datang ke sana karena ingin dimintai keterangan. Guru tersebut lalu menaruh tas dan kuncinya di meja. Li yang melihatnya teringat akan kunci milik Zaifu yang terjatuh. Jadi Li mencoba bertanya ini kunci apa. Guru tersebut menjelaskan bahwa itu adalah kunci ruang rekreasi yang sudah lama tidak dibuka karena perlu direnovasi. Li pun kabur menggunakan mobil guru yang tadi. Detektif Dai mulai menggeledah kontrakannya Li, di mana dia menemukan HP milik Yutong. Di waktu yang sama, Li ditelepon seseorang. Sementara detektif Dai meminta anak buahnya untuk memeriksa suaminya Li. Sementara itu, ibu pemilik kontrakan melihat banyak sekali polisi di depan. Zaifu pun langsung berbalik arah. Dia beralasan ketinggalan sesuatu. Tiba-tiba, seseorang menelpon ibu pemilik kontrakan tersebut dan bilang bahwa Zaifu saat ini jadi buronan. Siaran di radio juga mengabarkan bahwa Zaifu saat ini jadi buronan karena terduga menjadi tersangka pembunuhannya Angie. Sementara itu, Li sampai di tengah perkebunan sawit. Seekor anjing terlihat sedang memakan sesuatu. Ketika coba untuk didekati, ternyata ada tangan di sana. Tumpukan sampah di daunan dan plastik hitam itu dibuka. Ternyata di dalamnya ada jasad dari ketiga gadis tersebut. Di waktu yang sama, Zaifu sampai di sebuah pondok di tengah hutan. Seibu kontrakan juga terlihat terikat di bagasi mobil. Zaifu lalu masuk ke dalam dan teringat akan anaknya. Anaknya Zaifu ini bernama Hui Jun. Nah, Hui Jun ini salah satu anak luar biasa, sekaligus sahabatnya Yutong. Hui Jun ini sangat menyukai merpati. Di hari ulang tahunnya Hui Jun, Angie dan teman-temannya membuatkannya mahkota dari mawar. Mahkota itu dipasangkan ke kepalanya Hui Jun secara paksa. Kepalanya pun terluka, tapi mereka semua berteriak kegirangan. Rambutnya Hui Jun juga dipotong dan dimasukkan ke dalam air. Mereka memaksa Hui Jun untuk menelan rambutnya sendiri. Angie lalu memukul perutnya. Saat Hui Jun kesakitan, mereka merekamnya.
mereka juga mulai menyiksa merpati milik Wijun. Wijun juga dipaksa untuk berdiri di atap kaca. Jika tidak, maka merpati milik Wijun akan dijatuhkan. Yutong yang melihat hal itu tidak terima. Dia mengeluarkan gunting dari dalam tas miliknya. Yutong berniat menyerang mereka, tapi Li datang dan langsung menghentikannya. Karena takut akan disalahkan, Li meminta Yutong untuk pergi dan tidak ikut campur dengan mereka. Yutong mohon untuk menyelamatkan Wijun. Sementara Wijun pun terjatuh dari atap dan tewas. Mereka semua berlari ketakutan. Sejak saat itu, Yutong sangat membenci ibunya. Saifu yang melihat video anaknya dibully pun merasa sangat terluka. Dia sangat dendam dan akan membalas semuanya. Saifu lalu membakar perahu miliknya. Dia sangat sedih karena tidak bisa menempati impian anaknya untuk pergi berlayar dengan perahu tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, Saifu mulai membunuh keempat anak ini. Kembali ke masa sekarang, ternyata di dalam pondok tersebut ada Pak Zhang yang terikat. Pak Zhang meminta maaf, tapi Saifu terlihat sangat dendam terhadapnya. Ternyata saat kejadian, Pak Zhang ini sedang mengajar di aula. Wijun lalu terjatuh dan Pak Zhang melihat Enji dan kawanannya lah yang melakukan hal itu. Tapi Pak Zhang lebih memilih untuk tutup mulut karena tahu Enji ini anak dari kepala sekolah. Saifu mencoba mencari keadilan dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semua orang di yayasan tersebut seolah tidak peduli. Kepala sekolah juga bilang bahwa rekaman CCTV-nya rusak. Pak Zhang juga berkali-kali meyakinkan Saifu bahwa ini semua murni kecelakaan. Saifu juga memohon ke kepolisian untuk melanjutkan kasus ini. Tapi di sana, dia melihat kepala polisi sedang berbicara dengan kepala sekolah. Dari situ, Saifu sadar bahwa ada sesuatu yang mereka tutupi. Kembali ke masa sekarang, Saifu bertanya ke Pak Zhang, kenapa dia memberikan kesaksian bahwa Wijun saat itu bundir. Pak Zhang meminta maaf. Tiba-tiba Li datang dan berusaha menyerang Saifu menggunakan palu. Pak Zhang saat itu melindunginya. Saifu pun melawan dan merobohkan lemari. Li terjepit. Di saat itulah Saifu bilang bahwa jasadnya Yutong sudah dia kuburkan. Li sangat marah dan berusaha menyerang Saifu. Tapi Saifu terlalu tangguh. Saifu mencekik Li dan bertanya bagaimana rasanya kehilangan anaknya. Li lalu meraih serpian kayu dan menusuknya. Li yang mencoba meraih palu langsung didorong oleh Saifu. Saifu bangkit dan menarik kayu dari perutnya. Samar-samar dia melihat Pak Zhang yang kesakitan. Pak Zhang digendong. Saifu pun sadar bahwa si ibu pemilik kontrakan sudah berhasil kabur. Si ibu itu masuk dan mencoba untuk membantu Li. Li dan juga ibu pemilik kontrakan lalu pergi. Si ibu ini jadi tahu bahwa Saifu lah yang sudah membunuh keempat anak tersebut dan jasadnya dikubur di kebun sawit termasuk Yutong. Ibu pemilik kontrakan mencoba untuk menelpon polisi, tapi tas itu langsung dibuang oleh Li. Sementara Saifu yang melihat Pak Zhang terluka berusaha menelpon ambulan, tapi dari belakang dia melihat Li. Ibu pemilik kontrakan ini meminta Li untuk menepikan mobilnya. Li menolak. Ibu pemilik kontrakan ini tahu bahwa Li ini sama gilanya dengan Saifu. Dia tahu Li hampir setiap hari memukuli anaknya. Li pun kesal dan memukul si ibu pemilik kontrakan dengan palu. Mobilnya pun menabrak mobilnya Saifu dan terbalik. Li lalu keluar dari mobil. Dia menghampiri Saifu dan bertanya di mana keberadaan Yutong. Saifu mencoba melawan. Li mengambil pecahan kaca dan menusuk pipinya Saifu. Saifu melawan balik dan mendorong Li keluar. Saifu langsung tancap gas dan berusaha menerobos barikade polisi. Tapi dia tetap daya menembaknya. Tembakan itu meleset, tapi Saifu berhasil dihentikan. Flashback ke 5 tahun yang lalu. Li yang pulang terlalu malam menemui ibu pemilik kontrakan untuk meminjam kunci serep. Saat dia masuk, dia melihat sesuatu di dalam toilet. Li dikagetkan dengan suaminya.
Suaminya bertanya, kenapa Li pulang selarut ini dan berpakaian seperti itu. Li langsung dibanting. Li meminta maaf dan bilang akan membuatkannya minuman. Di saat inilah Li mencoba menelpon seseorang. Suaminya pun memukul Li dengan gelas. Dia lalu merebut HP tersebut. Li sebenarnya ingin melawan, tapi suaminya bilang bahwa Li masih membutuhkannya untuk menghidupi dirinya dan juga mertuanya. Li lalu diusir keluar. Kunci serep tersebut dibuang keluar oleh suaminya. Li terus-terusan memohon bahkan sampai tangannya ini terluka menahan pintu. Ibu pemilik kontrakan yang mendengarnya mencoba untuk mengintip. Li lalu turun dan berusaha mencari kuncinya. Dia lalu melihat sebuah celurit. Kembali ke masa sekarang, Zaifu dibawa ke kontrakannya. Orang-orang mengutuk apa yang dilakukan oleh Zaifu. Zaifu pun dibawa masuk. Detektif Dai bertanya siapa yang mengirimkan catatan-catatan ini. Apakah ini semua tulisan dari Yutong? Zaifu hanya terdiam. Detektif Dai menunjukkan rekaman saat Zaifu menyeret Yutong dengan paksa. Dengan santainya, Zaifu bilang bahwa Yutong ada di kebun milik Li. Sementara salah satu petugas menemukan kejanggalan di pesan tersebut. Dia lalu ingat bangau kertas yang pernah dia temukan di TKP. Saat coba untuk dibuka, ternyata itu adalah gambar dari seseorang yang berada di bawah tanaman jeruk nipis. Detektif Dai pun sadar kemana selama ini suaminya Li. Dia juga memeriksa huniannya Li dan menemukan seluruh pakaian dan sepatu milik suaminya yang terlihat rapi tidak digunakan. Ternyata selama ini untuk mengelabui tetangganya, Li bilang bahwa suaminya sedang bekerja di luar kota dan jarang untuk pulang. Li juga berpura-pura menelpon suaminya, tapi sebenarnya HP milik suaminya juga dia pegang. Biar seolah Li ini punya alibi bahwa suaminya memang benar-benar di luar kota. Karena ternyata setahun yang lalu Li membunuh suaminya. Jasadnya pun dikuburkan di kebun jeruk nipis di atap gedung. Jadi selama ini orang-orang yang menikmati teh jeruk nipis dari jasad suaminya Li. Kembali ke masa sekarang, Detektif Dai bertanya, kenapa Zaifu bisa tahu ada jasad di kebun tersebut? Apa sebenarnya hubungan dia dengan Li? Zaifu hanya terdiam. Detektif Dai bertanya kembali di mana keberadaan Yutong, tapi Zaifu tetap bilang bahwa Yutong kini sudah bebas. Orang-orang pun mulai berlari ke atas dan berusaha menyerang Zaifu. Zaifu pun mendorong salah satu petugas yang menjaganya. Dia melihat ke arah langit dan melompat dari gedung. Waktu berlalu, Wuwang memberikan petunjuk baru, di mana anak buahnya Detektif Dai bilang dengan bukti ini mungkin masa tahanannya Wuwang bisa dikurangi. Detektif Dai pun langsung menemui Li dan ingin segera menunjukkan rekaman tersebut. Nah, disinilah plot twist sebenarnya terjadi. Di malam itu, suaminya Li ternyata baru saja memperkaos Yutong. Saat Li sampai ke atas dan berniat membunuh suaminya, ternyata Yutong sudah menusuk leher ayah tirinya tersebut menggunakan gunting. Demi melindungi anaknya, Li pun menguburkan jasad suaminya ini di kebun jeruk nipis miliknya. Dia juga meminta Yutong untuk tidak mengatakan hal ini ke siapapun. Dan semua itu direkam oleh Wuwang. Itu juga alasan Wuwang ini tertarik dengan keluarganya Li dan terus mengikutinya. Detektif Dai pun bilang dengan bukti di tangannya ini, Yutong saat ini jadi tersangka. Li bersujud, dia memohon ke Detektif Dai bahwa dialah yang membunuh suaminya. Alasan kenapa Li sering memukuli Yutong agar dia tidak nekat melakukan hal itu kembali. Dia tidak ingin anaknya jadi seorang pembunuh kembali. Detektif Dai pun dilema, tapi pada akhirnya dia merusak bukti rekaman tersebut dan bilang kepada Li bahwa dialah yang sekarang jadi pembunuhnya. Li pun bisa bernapas lega. Akhirnya dia bisa melindungi anaknya. Tapi masih ada plot twist lain yang bakal membuat kalian geleng-geleng. Karena ternyata Yutong masih hidup. Zaifu yang membantu Yutong melarikan diri. Yutong
dimasukkan ke dalam kulkas milik Pak Zhang dan dibawa ke suatu tempat. Dan semua ini ternyata rencana dari Yutong. Oke, biar aku jelasin pelan-pelan. Yutong yang sudah muak karena sering dibully oleh Enji dan kawanannya pun membuat sebuah rencana jenius. Dia memberikan bukti rekaman dan secari kertas ke Zaifu. Jadi Zaifu selama ini dijadikan alat oleh Yutong membalaskan dendamnya ke mereka. Yutonglah yang mengarahkan Zaifu untuk membunuh mereka di gedung kosong tersebut. Dia juga yang memberikan arahan ke Zaifu untuk menggantungkan jasadnya Enji di acara penggalangan dana. Nah, demi bisa kabur dari ibunya, Yutong sengaja membuat rencana lain. Dia tahu selama ini Wu Wang selalu mengutipnya. Jadi di hari kejadian, Yutong dan juga Zaifu sengaja berakting seolah-olah dia ini sedang ditangkap paksa oleh Zaifu. Saat nanti Zaifu ditangkap, Zaifu diminta untuk mengungkapkan jasad ayah tirinya Yutong yang terkubur di kebun jeruk nipis. Nah, nantinya Wu Wang juga pasti akan menunjukkan rekaman video pembunuhan tersebut. Yutong yakin ibunya pasti akan membelanya mati-matian dan dia pasti akan mengorbankan dirinya demi melindungi Yutong. Jadi Li pastinya akan dijadikan tersangka. Dengan begitu, Yutong bisa bebas pergi tanpa dikejar oleh Li karena Li sudah ditahan di penjara. Benar-benar rencana jenius dari seorang anak kecil. Tapi masih ada plot twist lain karena ternyata selama ini Yutong bisa berbicara. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film A Place Called Siren. Nah, siapa nih yang dari awal sudah terkecoh? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.